kita diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan melancarkan acara pada hari ini ya teman-teman. Tema hari ini adalah membaca demokrasi kita kini. Membaca itu ikro ya. Membaca itu berarti nggak cuma secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, juga secara filosofis dan mendalam, dan juga secara pakai irfani ya, pakai rasa bahasa Jawanya. Jadi semuanya ya, nggak cuma rasional, nggak cuma empirik, tapi juga pakai rasa. Penting. Saya ingin memulainya demokrasi ini dari modernitas. Saya selalu suka kalau ngomongin sesuatu diawali dari modernitas. Jadi ide tentang demokrasi itu adalah bagian daripada arus besar ide tentang pencerahan modernitas yang dibawa dari Eropa ya. Termasuk juga itu engage dengan setelah perjanjian Westphalia 1648 ya. Kemudian monarki absolut, kemudian monarki konstitusional, kemudian demokrasi gitu ya. Arahnya ke situ yang semuanya diawali dari atau di-engage dengan konsep baik secara bisa jadi akademis, bisa jadi secara politik, yaitu sekularisme ya. Nah, mungkin nanti Mas Andar bisa eksplorasi lebih dalam lagi ya. Jadi akan menjadi sangat, awalnya memang unik ya kalau tiba-tiba kemudian demokrasi yang dimotori ataupun digerakkan dalam konteks sekularisme ini kemudian dihadapkan dalam konteks kalangan-kalangan muslim dan agama, konsepsi agama gitu ya. Nah, di sini menjadi pertarungan, perdebatan, dialektika yang luar biasa. Apakah kemudian demokrasi kompatibel dengan agama, khususnya Islam ya dalam hal ini. Dan khususnya lagi perdebatan yang sangat sengit ya, awal kemerdekaan kita ya, antara Soekarno dengan Hasan, kemudian ada juga Natsir, kemudian Muhammad Rum dengan Mukhlis Majid ya, dan seterusnya sampai sekarang gitu ya. Jadi itu perdebatan yang terus-menerus bergulir dan bukan tidak akan, tapi ya sampai sekarang memang masih menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan gitu ya. Dan Huntington sangat terkenal ya dalam cerita tentang gelombang demokrasi ya, sampai ke negara-negara postkolonial gitu ya. Yang Indonesia sendiri awalnya itu demokrasi liberal di bawah Soekarno, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila, kemudian demokrasi saja dan seterusnya lah ya, setelah reformasi dan sampai sekarang gitu ya. Dan sekarang ini kini banyak orang mengatakan regresi demokrasi gitu ya, atau titik balik dari konservatisme gitu ya. Dan disinilah kemudian isu-isu agama itu digoreng ya, dimasukkan, di-engage dan dibenturkan dengan kondisi demokrasi kita sekarang ini ya. Dan pada akhirnya sebenarnya perbincangan tentang demokrasi itu saking tidak ada hentinya, saking dibenturkan ke sana sini menjadi suatu penanda yang dihadapkan dengan penanda-penanda lain, seperti totalitarianisme, seperti sekularisme tadi, keadilan, agama, dan seterusnya. Pada akhirnya, saya melihat demokrasi itu perlu ditunda pemahaman kita, gitu. Karena bisa jadi istilah atau pemahaman atau membaca tentang demokrasi itu membaca sesuatu yang nggak jelas, gitu ya, pada akhirnya. Dan saya curiga bahwa demokrasi yang digulirkan dari modernitas sejak awal itu ketika datang gelombang 3 ke negara-negara postkolonial, itu adalah agenda Barat juga. Untuk penaklukan, untuk neokolonialisasi dalam konteks pengetahuan, dalam konteks sistem politik, dalam konteks pemetaan negara-negara postkolonial itu sendiri, sehingga tetap di-maintain itu yang awalnya kolonialisasi melalui
kekerasan dan kekerasan, persenjataan dan sebagainya. Sekarang melalui ide-ide tentang pemikiran politik, ide-ide tentang science, positivism, ide-ide tentang apalagi agama gitu ya, dan perbenturannya antara demokrasi dengan agama itu sendiri gitu ya. Jadi saya kira kecurigaan ini bisa juga kemudian melenggangkan, memudahkan kita jadi lupa atau ignore atau engagement kita lemah terhadap perjuangan yang sesungguhnya, yaitu kritik terhadap kapitalisme global. Jadi kita disibukkan oleh agama, perbenturannya, toleransi, intoleransi, kekerasan, kemarin isu HTI, populisme, dan seterusnya. Ya memang dunia juga sebenarnya di Amerika, di Eropa, dan seterusnya juga menguat ya gerakan populisme itu sendiri. Jadi saya kira kembali kepada pendapat saya bahwa perlu dicurigai atau bukan dicurigai ya, perlu diwaspadai lah sebenarnya. Demokrasi cap popo itu, cap apa sebenarnya yang kita ingin perjuangkan selain yang seperti biasanya ya, demokrasi prosedural, ada eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya gitu ya, yang menjadi penopang institusi dari demokrasi sendiri gitu ya. Itu kan juga apa namanya, petunjuk-petunjuk saja yang kemudian menjadi instrumen, metode. Jadi demokrasi dalam konteks metode, instrumen untuk menuju apa. Nah, tujuannya itu sendiri yang sesungguhnya lebih penting, lebih utama. Jadi istilah agamanya makositna yang penting lah ya, bukan kita terjebak pada metode atau apa atau fikihnya, jangan terjebak di situnya. Tapi tujuannya apa? Yang kemudian kita harus pahami sebagai misalnya tentang konsep keadilan, kemanusiaan. Misalnya kalau kita kuliah ya, sekarang selalu sepadan ya, demokrasi dan HAM. Sekarang kalau kita melihat dalam konteks Islam atau agama-agama atau etika Timur, itu kan nggak cuma HAM doang. HAM itu kan anthropocentrism, fokus ke manusianya. Padahal sekarang kekacauan yang terjadi oleh modernitas, sampah, climate change, global warming, banjir dan seterusnya, itu kan karena fokusnya dipreoccupy kepala kita oleh konsepsi anthropocentrism, yaitu HAM, individualism, yang itu engage dengan demokrasi itu sendiri. Padahal enggak seperti itu. Kita harus mikirin juga alam. Kita harus mikirin tanaman, tumbuhan, semesta, universe. Bahkan dalam Islam kita harus mikirin dunia jin. Itu kan ya. Alam lain, dimensi lain. Yang Nabi Sulaiman merupakan bagian dari cerita yang penting di situ. Gitu ya. Jadi kalau dalam konteks Khalifah fil ard misalnya, yang dikaitkan dengan tauhid, itu kan manusia ini ngayomi semuanya. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya menjadi substansi dalam tanda petik demokrasi yang ada di Islam, gitu ya. Yang itu sebenarnya harus diterapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi disitulah kemudian kita berpikir, oh ternyata demokrasi itu bisa mempunyai banyak indikator atau parameter yang kita bisa tarik sana sini gitu sebenarnya. Dan selama ini kita didikte oleh agenda-agenda Barat dengan indeks demokrasi gitu loh. Misalnya kemarin yang lagi rame-rame tentang apa namanya, indeks demokrasi majalah Economics gitu ya, tahun 2020 kemarin, yang menunjukkan bahwa misalnya Cina di level yang paling rendah demokrasinya, tapi orang Cina sendiri mempunyai ukuran demokrasi sendiri, gitu. Bahwa dibilang ini otoritarian nih Cina, tapi Cina bilang gue demokrasi dalam konteks tertentu. Jadi orang-orang Cina pun bisa melabeli dirinya sebagai demokratis juga dalam ukuran mereka. Jadi pada akhirnya demokrasi secara relatif itu bisa didefinisikan oleh siapapun juga, sehingga menjadi semacam suatu konsep yang sebenarnya perlu ditunda terus-menerus untuk kemudian
hanya dijadikan sebagai kendaraan, alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Saya kira itu aja ya teman-teman pengantar saya ya. Jadi ini antara demokrasi sebagai kendaraan agenda dari Barat untuk menaklukkan negara-negara berkembang, satu sisi, kemudian di sisi lain antara demokrasi sebagai jalan untuk menuju hal-hal yang adiluhum, khususnya dalam konteks Islam ya, atau dalam konteks etika-etika yang lainnya gitu. Yang itu sebenarnya sangat ditentukan oleh ya, tidak hanya demokrasinya, tapi salah satu dari elemen demokrasi itu sendiri yang mana Barat dalam konteks misalnya kalau kita belajar teori kritis dari level yang terbaru ya, misalnya Habermas dan berikutnya yang critical theory level 3 misalnya, itu tetap terjebak pada rasionalitas gitu, akal. Padahal di Muhammadiyah sendiri misalnya ada Burhani, Irfani, dan lagi apa? Ada 3 itu. Jadi rasional, empirik, experience, terus dengan apa ya? Rosok lah bahasa Jawanya itu, atau apa namanya, arahnya ke yang sufism itu ya. Jadi 3 hal itu gitu loh. Kalau Barat cuma satu tok gitu loh, Burhani aja. Nah itu kan secara epistemologi itu juga berbeda sama sekali. Jadi itu menjadikan pemahaman tentang demokrasi itu kualitatif, bukan kuantitatif, yang sebenarnya dibuat parameternya oleh agenda-agenda dengan indeks macam-macam yang diagendakan oleh Barat. Saya kira itu saja sehingga teman-teman di sini bisa menjabarkan atau menyodorkan ke kita semua kira-kira mau kayak apa cap demokrasi kita yang isinya seperti apa gitu loh. Sehingga kedepannya 2020 itu lebih waras dan 2024 lebih waras lagi gitu loh. Karena sebenarnya tadi itu sistem harus ditopang dengan individu-individu yang mempunyai kekuatan tauhid tadi itu secara dapur ya, itu urusan dapurnya. Tapi dapurnya harus benar juga gitu. Walau ketika di display di open dunia publik gitu ya, di depan gitu ya, di public sphere ya, itu ya harus konsisten ya antara dapur dengan di depannya gitu ya. Nah kalau ini kan sekarang cuma penanda-penanda saja, main-main dengan tanda saja. Oh ini biar nggak dianggap totalitarian, ya kita bilang demokrasi, biar kita nggak dibilang ini seperti ini gitu. Tapi isinya ngaco gitu loh. Jadi pertama ya, Bang Amir tadi sudah down to earth kan apa yang tadi pertama saya bicarakan, dari oligarki, kemudian kasus korupsi, hutan yang dikuasai oleh segelintir oligarki itu sendiri, itu 1% ya, atau 40 orang itulah pokoknya ya. Kemudian kasus Papua, kemudian kasus keadilan, kapitalisme global, itu apa namanya, nggak selesai urusannya, kata Bang Amir. Terus kemudian Mas Alpa juga ngomongin tentang kedewasaan dengan Mas Deswian ya, ini penting. Jadi saya ngelihatnya malah ujung tombak khususnya Muhammadiyah juga ya, itu lebih ke pendidikan jangka panjang gitu ya, jadi lebih ke nilai kultural, akhlak, software-nya itu lah kata Mas Karib tadi itu jangka panjang harus dikuatkan terus-menerus, jangan sampai nanti ketika yang sudah sekolah kemudian bekerja mereka di switch lagi gitu loh, bermasalah lagi gitu loh, untuk jatuh kepada ikut-ikutan generasi tua yang ngaco gitu ya, yang tidak mengarah kepada demokrasi yang adiluhung, tapi demokrasi yang instrumental gitu ya, yang dipakai untuk mengejar kekuasaan gitu ya. Jadi ini memang kerja dunia pendidikan yang bagaimana mendewasakan ya, dan khususnya bagaimana tidak mengandalkan burhani saja rasio, tapi seperti yang ditarjih Muhammadiyah kali ya. Burhani, Bayani, kemudian Irfani itu dielaborasikan lah sebagai sumber pengetahuannya gitu ya. Kalau Irfani dalam konteks Jawa kan rosok ya, itu sangat dikedepankan itu ya, sense atau kemudian itu kan arahnya kepada kebijaksanaan ya,
arahnya kepada etika gitu ya, yang memang itu ketika berinteraksi, khususnya interaksi komunikasi politik, itu kan lebih kepada pembentukan norma baru yang sebenarnya kalau individu-individunya itu sudah mempunyai software yang dididik dengan benar secara akhlak, itu arahnya intersubjektifnya kepada demokrasi yang tadi luhung gitu loh. Jadi memang arahnya bil hikmah gitu, arahnya gitu dengan fondasi sumber pengetahuan yang Burhani, Bayani dan Irfani tadi gitu. Itu poin berikutnya adalah Mas Andar ya, hampir semua yang diungkapkan Mas Andar saya setuju ya, dari Voltaire sampai ke Ricoeur ya, tentang ideologisasi ini sangat berbahaya. Jadi proses yang dinamis, dialektika, malleable, cair dan sebagainya, itulah demokrasi itulah, baik di ruang khususnya di ruang publik ya. Sedangkan ketika di ruang publik itu disodorkan berbagai macam simbol agama, berbagai macam ayat, dan dapur-dapur itu keluar semua, gitu kan ya. Itu kan bermasalah gitu. Jadi pembedaan antara yang transendental, yang sangat individual, yang private, yang sangat spiritual, itu harus clear, harus jelas dengan yang ruang publik gitu ya, yang untuk bersama gitu loh. Dan disitulah kemudian intersubjectivity itu memang bersumber dari yang private ini, yang spiritual ini, yang Irfani, Burhani dan Bayani ini sebenarnya ke arah situ sebenarnya. Jadi sekularisme dalam konteks ya agama untuk duniawi ya, agama untuk sekuler gitu ya. Itu bahasa saya lah kurang lebih. Jadi sangat penting dua-duanya gitu loh. Karena memang manusia Bro. Ya. Kemudian Mbak Titin, Mbak Nisa, Mbak Ninis tadi ya, semuanya berbicara dalam konteks prosedur dan hukum yang memang selama ini stagnan dan saya kira memang harus terus diperjuangkan. Kemudian Mbak Yuli tentang isu gender, LGBT, demikian juga Prof. Ali ya yang berbicara tentang bagaimana konsepsi agama itu perlu dihapus aja itu, berbahaya sekali sehingga semua agama dalam konteks faith, kepercayaan itu memang equal dan dihargai. Saya kira itu saja poin-poin saya yang bisa tercover ya. Ya itu aja.